Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan, lebih baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulia Ananda Rizky dengan NIM F10112111033. Di sini saya akan membahas tentang teks persuasi. Pernahkah kamu terbujuk atau membujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jikalau pernah, itu artinya kamu sudah cukup akrab dengan hal-hal yang persuasif. Itu berarti pula teks persuasi bukan lagi hal yang asing bagi kehidupan kamu sehari-hari. Bahkan, kemampuan untuk bisa mempengaruhi atau mengajak orang sangat penting kamu kuasai, misalnya dalam kegiatan berbicara di depan umum. Masuk ke pengertian teks persuasi. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi adalah jenis paragraf yang bersifat mengajak, menghimbau, membujuk, serta mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan kalimat ajakan. Teks persuasi bertujuan agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Maka dari itu, teks persuasi adalah bentuk tulisan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembacanya agar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasi. Di dalam penjelasan sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa teks persuasi ditandai oleh kalimat ajakan. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak. Ajakan dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya. Suatu ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya itu secara tersirat. Teks persuasi dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Yang kedua, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Yang ketiga, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Yang keempat, paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Selanjutnya, syarat-syarat menyusun paragraf teks persuasi. Dalam menyusun paragraf persuasi, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihan kata. Hal yang kuat dalam persuasi adalah kata-katanya. Untuk itu, dalam menulis teks persuasi, kita harus memilih kata-kata yang tepat sekaligus menarik. Yang kedua, kemampuan mengolah emosi. Sesudah memilih kata, kita juga harus bisa mengolah emosi pembaca. Artinya, penulis dapat mengobarkan atau meredam emosi pembaca melalui tulisan yang kita buat, khususnya untuk teks persuasi politik atau propaganda. Yang ketiga, bukti-bukti atau fakta. Selanjutnya, kita perlu menambahkan bukti-bukti atau fakta untuk memperkuat gagasan yang ditulis dalam teks persuasi. Struktur teks persuasi. Selain ketiga syarat tersebut, kamu juga perlu memahami struktur teks persuasi untuk menyusun teks utuhnya. Apa saja struktur teks persuasi itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul. Judul teks persuasi menyiratkan secara pendek isi atau maksud dari teks persuasi itu sendiri. Oleh karena itu, judul teks persuasi biasanya mengandung kata ajakan, misalnya hindarilah, ayo, mari, dan lain sebagainya. Yang pertama, alinea pembuka atau pengenalan isu. Struktur ini berisi pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan. Yang kedua, alinea penjelas. Struktur ini berisi sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait isu yang dibahas. Pada bagian ini dikemukakan juga sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen. Yang ketiga, alinea penutup. Struktur ini berisi dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ini bisa dinyatakan secara tersurat atau tersirat. Yang keempat, alinea penutup.
Struktur ini menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pada struktur ini biasanya dijumpai kata-kata penanda simpulan, seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, menggunakan kata bujukan. Kata-kata yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau pembaca maupun pendengar, kata bujukan atau kata ajakan secara tersurat dan tersirat. Contoh teks tersurat. Ayo, mari. Contoh teks persuasif tersirat. Hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Yang kedua, verba mental, yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, namun tidak berupa respon yang berbentuk aksi secara nyata. Contoh teks persuasif: mengira, menduga, mengagungi, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja yang pada fungsinya berisi kata perintah atau mempertegas kemauan. Contoh teks persuasif: jadikanlah, hendaknya, waspada, tolong. Yang keempat, menggunakan kata teknis. Kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan dengan bidang tertentu. Contoh teks persuasif: konsumsi, asupan, dan porsi berkaitan dengan sarapan. Yang kelima, menggunakan kata penghubung argumentatif. Kata penghubung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Contoh teks persuasif: jika, maka, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Yang keenam, menggunakan kata perujukan. Kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks. Contoh teks persuasif: berdasarkan data, merujuk pada pendapat, mengutip dari. Selanjutnya, contoh teks persuasi. Untuk contohnya dapat teman-teman lihat pada video ini. Selanjutnya, langkah-langkah penyimpulan teks persuasi. Pada penjelasan sebelumnya, kamu telah mengetahui cara merumuskan simpulan untuk beberapa teks persuasi. Adapun langkah-langkah sistematis untuk merumuskan simpulan seperti itu sebagai berikut. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.